Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Aktivitas 6.1 halaman 139-140 PKN kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Carilah informasi tentang perjuangan pahlawan di daerahmu dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pencarian informasi yang telah kalian lakukan. Ini tabelnya, kita akan mengisi tabel berikut. Tabel 6.1 perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini nama pahlawan atau nama perjuangannya. Kita akan mengisi masa perjuangannya, perjuangan melawan siapa, dan ringkasan perjuangan tersebut. Di sini ada 12 perjuangan. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari perlawanan rakyat Maluku. Langsung saja teman-teman lihat di sini. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini saya dapatkan dari Brandly. Silakan teman-teman lihat di sini. Perlawanan rakyat Maluku. Masa perjuangannya yaitu tahun 1811 sampai dengan 1818. Perjuangan melawan VOC Hindia Belanda. Ringkasan perjuangannya adalah tokoh yang cukup terkenal dalam perlawanan rakyat Maluku adalah Kapitan Patimura. Banyak perjuangan yang telah dilakukan beliau, seperti melakukan berbagai macam penyerbuan ke benteng VOC, menghancurkan kapal-kapal VOC, menentang berbagai kebijakan Belanda. Perjuangan rakyat Maluku harus berakhir kala Kapitan Patimura dihukum gantung pada 16 Desember 1817. Putri beliau, Christina Martha Tiahahu, berusaha melanjutkan perjuangan namun akhirnya tertangkap. Putrinya meninggal pada 2 Januari 1818 karena sakit. Ini yang pertama, perlawanan rakyat Maluku. Kedua yaitu perlawanan kaum Padri. Silakan teman-teman lihat di sini. Masa perjuangannya yaitu selama 26 tahun dari 1821 hingga 1837. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangannya adalah semula sebelum terjadinya perlawanan kaum Padri, terlebih dahulu terjadi konflik antara kaum Padri dengan kaum adat. Belanda yang datang kemudian berusaha mengadu domba antara kaum Padri dengan kaum adat dengan tujuan ingin menguasai Sumatera Barat. Usaha adu domba ini tercium oleh kaum Padri dan kaum adat, yang akhirnya kedua kaum ini bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu perlawanan pangeran di Ponorogo. Masa perjuangan tahun 25 sampai tahun 30. Perjuangan melawan kolonial Belanda. Ringkasan perjuangannya: berbagai perlawanan dan peperangan yang telah dilakukan Pangeran Diponegoro beserta para panglima dan masyarakat Jawa mengalami kekalahan setelah 5 tahun perjuangan. Perang ini dapat berakhir pada tahun 1830 diakibatkan Belanda menggunakan taktik benteng Stelsel yang menyebabkan pergerakan Pangeran Diponegoro beserta prajuritnya menyempit. Kemudian Pangeran Diponegoro memilih untuk menyerah diri guna menyelamatkan sisa anggota laskarnya. Beliau pun kemudian ditangkap dan diasingkan ke tanah Manado. Selepas itu beliau lalu dipindahkan ke benteng Rotterdam, Makassar hingga ajal menjemputnya pada 8 Januari 1855. Dengan demikian berakhirlah seluruh perjuangan Pangeran Diponegoro serta para laskarnya. Lanjut, setelah Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Sulawesi. Masa perjuangannya yaitu tahun 1829 sampai 1907 melawan Belanda. Ringkasan perjuangan: Belanda kembali dan mengundang raja-raja Sulawesi Selatan untuk meninjau kembali perjanjian Bongaya setelah Inggris tidak menjajah lagi. Pada 1824 Belanda menyerang Ternate dan kerajaan Supa. Belanda menang setelah 2 kali perang dengan kerajaan tersebut. Lanjut, selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Kalimantan. Masa perjuangan tahun 59 sampai 05. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan: dalam perjuangan ini pahlawan yang paling berperan penting adalah Pangeran Antasari.
Beliau bersama para panglimanya dan para rakyat Banjar bersama-sama gotong royong melawan Belanda. Walau sudah mati-matian berjuang dan mendapatkan hasil yang baik, namun tetap saja Belanda masih dapat menang. Pimpinan perlawanan rakyat Kalimantan ini kemudian meninggal di umur 75 tahun karena sakit cacarnya. Walaupun demikian, perjuangan masih berlanjut hingga akhirnya harus berakhir dikarenakan banyak panglima yang tertangkap dan dibunuh. Lanjut kemudian perlawanan rakyat Aceh. Perjuangan dari tahun 73 sampai 1904. Perjuangan melawan Belanda, ringkasan perjuangannya. Perjuangan rakyat Aceh terbilang sangat kokoh dan kuat. Perjuangan ini banyak dipimpin oleh pemimpin Islam seperti Teuku Umar, Sultan Iskandar Muda, Panglima Polem, dan sebagainya. Perjuangan rakyat Aceh dapat ditaklukkan kala adanya penyusup dari Belanda yang masuk ke dalam masyarakat Aceh guna mempelajari kondisi sosial budaya di Aceh. Lanjut berikutnya yaitu perlawanan rakyat Batak. Selama 29 tahun dari 78 sampai 07 melawan Belanda. Ringkasan perjuangannya, tokoh yang berpengaruh dalam perlawanan rakyat Tanah Batak ialah Singa Maharaja 12. Perjuangan yang dilakukan pun sudah banyak seperti menghancurkan pos-pos Zending, mengkampanyekan kepada sesama rakyatnya untuk menolak para Zending yang mengajarkan agama Kristen, dan sebagainya. Perjuangan rakyat Tanah Batak harus berakhir kala Singa Maharaja 12 meninggal dalam perlawanan di Aik Sibulbulon Dairi. Kemudian perlawanan rakyat Bali dari 46 sampai 49 melawan Belanda. Ringkasan perjuangannya, perjuangan ini dikenal dengan istilah Puputan Jagaraga. Perang ini dilakukan karena berkesewenang-wenangan Belanda terhadap kerajaan di Bali. Perjuangan rakyat Bali akhirnya berakhir ketika seluruh kerajaan berhasil diambil alih oleh Belanda. Lanjut, yaitu perjuangan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil yang didapatkan dari Kongres Pemuda II yang berlangsung di Batavia Oktober tahun 28. Selama 2 hari yakni tanggal 27 hingga 28 Oktober. Pada Kongres Pemuda II ini juga merupakan pertama kalinya lagu Indonesia Raya didengarkan kepada peserta Kongres. Adapun dari Kongres Pemuda II didapatkan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Pemuda, antara lain, kami putra-putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini untuk Sumpah Pemuda. Dan BPUPKI uraiannya sebagai berikut. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang terbentuk untuk membahas bentuk dasar negara Indonesia. Dari sidang BPUPKI ini didapat dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Isi dari dasar negara tersebut yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lanjut. Kemudian yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Uraiannya, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pengikraran bahwa Indonesia telah menetapkan bahwa dirinya merupakan negara yang merdeka. Proklamasi sendiri dilaksanakan pada hari Jumat bulan Ramadan jam 10 pagi 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Lebih detailnya, proklamasi tidak dilakukan di jalanan, melainkan dilakukan di halaman rumah seorang Muslim Indonesia keturunan Yaman yang bernama Syekh Faraj bin Marta. Lanjut, yang terakhir yaitu PPKI. Uraiannya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai merupakan badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah dibubarkannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana Insinyur Soekarno selaku ketua dan Muhammad Hatta selaku wakilnya. Pembentukan PPKI sendiri bukan tanpa tujuan. Beberapa tujuan dibentuknya PPKI antara lain meneruskan perjuangan dan tugas BPUPKI, mengesahkan rancangan undang-undang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh BPUPKI, membuat struktur ketatanegaraan, serta menentukan cara guna memutuskan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Ini untuk PPKI, silakan teman-teman salin jawabannya dan masukkan ke dalam tabel 6.1 halaman 139 140. Dan mungkin sekian saja untuk pembahasan aktivitas 6.1 pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah.
Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.